kembali lagi di episode lanjutan konten dari ruang kerja. Kali ini mau bahas seputar orang dalam katanya semacam syarat untuk bisa punya peluang lebih besar kalian keterima kerja. Pendapatku adalah orang dalam memang peluang besar untuk kalian bisa masuk ke salah satu kerjaan yang sedang kalian inginkan, sedang kalian lamar. Jadi begini, yang pertama kita harus paham dulu kenapa istilah orang dalam itu menjadi sangat penting di dunia kerja. Oke. Jadi ketika kita punya orang dalam itu sebenarnya faktor terbesar bukan karena nanti kita bisa nih nitip jabatan atau nitip apalah karena dia punya kuasa gitu, terus kita bisa masuk tanpa perlu bersusah payah. Oke, orang dalam itu bisa diartikan sebagai pihak yang memberi referensi tambahan kepada rekrutmen atau kepada perusahaan tempat di mana kamu melamar. Jadi semisal kamu udah punya berkas, kamu masukin berkasnya, tapi dengan adanya orang dalam itu rekrut pihak user yang akan menggunakan jasamu atau yang akan merekrutmu itu akan punya pandangan lebih. Dia bisa tanya-tanya langsung ke temenmu atau saudaramu yang sudah bekerja di situ, bagaimana kinerjamu, bagaimana personalitimu, bagaimana cara komunikasimu dan sebagainya. Terus orang dalam juga nggak jarang, kadang juga justru beberapa pengalaman ada yang orang dalam itu justru mengganggu proses rekrutmen juga bisa. Jadi kadang ketika kita titip lamaran, karena kan secara logikanya kan kalau kita titip lamaran langsung, terutama untuk perusahaan yang kecil, itu kan lamaran kita. Kalau yang masih zaman dulu yang pakai amplop itu, kalau sekarang kan udah ada LinkedIn, ada Jobstreet, ada pakai email juga. Kalau yang masih pakai hard copy itu otomatis kalian akan punya peluang lebih agar hard copy kalian itu sampai langsung ke meja HRD. Tapi di banyak kasus juga orang dalam kadang justru mempersulit kita karena mungkin yang kalian titipin berkas itu merasa bahwa wah nggak seru nih nanti kalau satu tempat kerja dengan kamu, atau nggak seru nih misal nanti dia di sini jadi pesaingku. Kadang ada beberapa kasus yang ketika orang dalam justru merekomendasikan seseorang untuk jangan diterima, itu ada. Jadi nggak selalu orang dalam itu berkonotasi positif buat kalian. Terus juga orang dalam itu, ini hal yang paling bermanfaat. Orang dalam itu bagi kita pencari kerja itu akan memudahkan dalam satu tentu info soal lowongan kerja. Kita akan tahu di kantorku lagi begini, di kantorku lagi begini. Terus juga kita mengetahui detail perusahaan tempat kita kerja. Di sana sistem kerjanya gimana, penggajiannya gimana, terus sistem cuti kah, sistem apakah fasilitas dan sebagainya. Kita bisa dapat detail dari orang-orang yang sudah mengalami sendiri kerja di tempat tersebut. Dan itu suatu kelebihan dibanding teman-teman lain yang mungkin apply dari situs-situs pencarian kerja. Terus memang kalau menurutku pribadi sangat penting bagi seseorang untuk punya orang dalam
di tempat yang akan dia tuju. Itu tadi karena akses informasi dan juga rekomendasi dari si orang dalam mungkin bisa membantu kita untuk masuk ke situ. Sekarang bagaimana caranya kita membangun atau memiliki orang-orang dalam tadi? Orang-orang dalam itu kita kenal tentu dari pergaulan, mungkin teman-teman kita, saudara kita. Tapi ada juga yang dari kerja kita sebelumnya. Selalu aku bilang ke teman-teman atau timku atau siapapun itu, di tempat kerja, kalau kalian punya katakan kinerja buruk lah, mungkin kalian gak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tempat kerjaan kalian, jangan sampai kalian juga meninggalkan komunikasi yang buruk, meninggalkan citra yang buruk kepada teman-teman kalian. Karena nantinya ketika sudah keluar dari tempat kerja yang sekarang, kalian akan sangat membutuhkan mereka. Mereka berpindah tempat, mereka punya tempat kerja yang baru yang mungkin lebih baik. Kalian bisa saling berbagi info, kalian bisa tanya-tanya, bisa dapat info lebih dulu mengenai peluang, mengenai lowongan. Selalu save nomor teman-teman kalian, selalu jaga komunikasi dengan teman-teman kalian di tempat kerja yang sekarang. Selalu berusaha untuk tinggalkan citra yang baik, tinggalkan istilahnya komunikasi kenangan yang baik. Jadi kita nggak pernah tahu rezeki datangnya dari mana, kita juga nggak bisa menolak apes dari mana datangnya. Tapi semakin banyak teman, semakin banyak orang yang kita kenal dan kita tidak pernah meninggalkan bekas yang buruk pada mereka, akan semakin banyak peluang kalian untuk kadang aku bilang seperti selamat dari lubang jarum. Jadi kalian akan semisal ketika kepepet, ketika tempat kerja sudah nggak nyaman, kalian bisa tanya ke si A, tanya ke si B, di sana gimana, di sana gimana, di sana gimana. Kan ada lowongan, kalian akan tahu lebih dulu daripada yang mantau di akun-akun lowongan kerja atau website lowongan kerja. Jadi menurutku adalah orang dalam salah satu poin penting dalam pekerjaan yang harus kalian miliki. So, mulai dari sekarang coba bangun orang dalam kalian. Siapa tahu suatu saat nanti